Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo squad terbahan yang semangatnya naik turun kayak harga kripto. Hai hai. By the way, gue dulu tuh raja no life, alias kayak gak ada kehidupan. Sukanya bangun siang, scroll medsos sampai jari keriting, terus ngeluh hidup gak produktif. Tapi akhirnya gue nemuin 7 kebiasaan sederhana yang benar-benar ngubah hidup gue 180 derajat. Gak jago-jago amat sih, tapi sekarang gue udah bisa bedain mana yang urgent dan mana yang urusan tetangga di grup WhatsApp. Yuk, simak baik-baik. Yang pertama, bangun lebih awal. Jangan panik dulu. Gue bukan mau nyuruh lo jadi ayam jago terus bilang kukuruyuk. Enggak. Coba deh 15-30 menit bangun lebih awal dari biasanya. Manfaatnya apa? Jadi, manfaat pertama, lo jadi punya waktu buat me time. Misalnya, lo jadi sempet buat ngopi sambil dengerin channel YouTube ini, Lucy Kreasi. Biar lo punya semangat membara seharian. Promosi. Oke, manfaat yang kedua, otak masih fresh kayak tahu putih, pas buat planning hari ini. Tips, kalau lo tipe snooze addict yang suka matiin alarm setiap 5 menit atau 15 menit sekali. Aduh, coba deh taruh HP jauh dari kasur. Ini hal sederhana, tapi pengaruhnya gak main-main besarnya. Mau gak mau, lo bakal bangun buat matiin alarm lo. Kebiasaan kedua, membuat to-do list. Ya benar, buat to-do list. Tapi yang realistis, jangan tiba-tiba buat target. Besok gue udah harus jadi kayak Elon Musk. Contoh, hari ini gue mau cuci baju. Ya, realistis kan mau cuci baju. Bukan gue mau bikin startup unicorn. Contoh lainnya, baca 10 halaman buku. Masih realistis ya. Gak usah berlebihan kayak mau ngehabisin ensiklopedia 1 minggu. Dah, yang sederhana dulu ya. Kebiasaan ketiga, mematikan notifikasi sosmed. Ya, yang ketiga ini intinya jangan jadi budak notif. Gue dulu tuh kayak agen rahasia. Setiap ada ting dari WhatsApp atau Instagram, langsung buru-buru buka. Hasilnya, konsentrasi gue jadi hancur, kerjaan numpuk. Gue juga gak bisa bedain antara suara notifikasi sosmed sama suara abang-abang tukang bakso lewat. Sekarang, gue matiin notif pas lagi fokus. Kecuali buat chat dari bos besar. Itu mah priority level, harus dihidupkan. Kebiasaan 4, olahraga ringan. Ya, yang keempat ini intinya yuk gerakin badan. Gak perlu langsung nge-gym kayak Aderai, jalan kaki 10 menit atau stretching sambil nonton drakor juga udah keren, jempol. Fakta lucu, badan yang jarang gerak itu mirip susu kental manis. Ya, bilangnya susu kental manis ya, padahal ternyata gak pakai susu. Lama-lama ngendap, jadi gula darah. Kebiasaan kelima, membaca setiap hari. Ya, baca tiap hari. Bisa buku, artikel, atau minimal caption Instagram motivasi juga boleh lah. Yang penting otak tuh dikasih makan. Gue mulai dari membaca 5 halaman per hari. Sekarang udah bisa 1 buku sebulan. Rasa progresnya tuh kayak naik gokar yang nyetir Opa Cek Uno. Kebiasaan keenam, refleksi harian selama 5 menit. Cara ini sama dengan pemeriksaan harian ala Seneca dalam stoikisme. Pertama, lo bisa mulai dengan memberi pertanyaan pada diri lo sendiri. Apa yang dilakukan hari ini? Apakah aku sudah memberi nilai terbaik atau hanya reaktif? Kedua, tanyakan juga kesalahan apa yang harus diperbaiki besok. Seneca menulis dalam Letters to Lucilius, setiap malam tanyakan, apa keburukan yang kusembuhkan hari ini?
dan apa nafsuku yang ku kendalikan. Cara ini kayak laporan keuangan jiwa. Jangan sampai rugi terus tiap hari cuma karena kebanyakan gosipin orang. Kebiasaan ketujuh, bersyukur. Ya, yang terakhir ini adalah bersyukur. Lo masih bisa dengerin video ini berarti ada koneksi internet, lo masih hidup dan bisa improve tiap hari. Bersyukur itu perlu latihan juga loh. Lo bisa coba tulis 3 hal yang lo syukurin hari ini. Misalnya saja, 1. Warung nasi Padang deket kantor masih buka. 2. Gajian telat tapi tetap datang. 3. Pasangan gak ada kabar. Wah, peaceful banget pokoknya. Jadi itu dia 7 kebiasaan kecil yang mengubah hidup gue. Dari yang pertama tadi, bangun lebih awal. 2. To-do list. 3. Matiin notif. 4. Olahraga. 5. Baca. 6. Refleksi. 7. Bersyukur. Gak perlu langsung sempurna. Progres 1% tiap hari aja udah keren. Pulen banget. Mulai dari yang paling gampang deh. Kayak matiin notif IG pas kerja. Atau baca 1 halaman sebelum tidur. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, bisa share ke temen lo yang masih suka ngeluh. Hidup gue gini-gini aja. Siapa tahu mereka butuh intervensi juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, hidup lo tuh adalah hasil dari kebiasaan lo sehari-hari. Jadi pilih yang bikin lo naik level, bukan stuck di lobby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.